Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan kemarin teman-teman, yaitu saham-saham. Saat ini sebenarnya secara tren saham-saham tersebut masih oke, tapi ada yang harus saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk itu kita lihat dulu apa yang mau lewat ini teman-teman. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group dengan logo MS Trade. Itu semua adalah palsu. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube yang juga menawarkan titip dana trading seperti itu. Baik teman-teman, judulnya adalah saham-saham sebenarnya secara tren masih oke. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan di channel saya sebelumnya, di channel Telegram, sudah sering sekali saya sampaikan bahwa secara tren akhir tahun, kalau kita lihat berdasarkan tahun lalu, ini adalah masih Oktober, secara tren sampai akhir tahun akan masih naik teman-teman. Cuman, perjalanan menuju tren akhir tahun itu tidak serta-merta naik terus. Jadi, perlu yang namanya retracement, perlu yang namanya ada koreksi minor seperti itu. Justru itu adalah dinamika market, teman-teman. Kalau naik terus, bagi yang ketinggalan tidak bisa membeli, ya, seperti itu. Terus kalau yang naik terus juga, kayaknya nggak mungkin kondisi market terlalu ideal seperti itu. Jadi apapun kondisi market naik turun, kita nikmati saja sepanjang tidak naik terus. Kalau naik terus juga kita juga takut membeli seperti itu, dan kayaknya kok nggak mungkin. Dan kalau turun terus pun juga nggak mungkin. Kalau kita lihat juga saham-saham yang beberapa waktu lalu turun dalam juga akhirnya juga ada rebound. Walaupun ketika marketnya tidak terlalu mendukung, akhirnya turun lagi seperti itu. Baik teman-teman, saya langsung dulu lihat ke bahasan IHSG dulu teman-teman. Saat ini IHSG-nya adalah ditutup di 6.288, turunnya 54,637 poin atau 0,86. Kondisi dari IHSG ini teman-teman, ini belum jebol dari supportnya ya. Kalau teman-teman lihat nih di sini supportnya adalah support ada di 6.264, kemudian ada di 6.250. Untuk resistan ada resistan candle di 6.359 sebenarnya hari ini ya. Hari ini sempat di tes juga, kemudian berikutnya masih sama di 6.391. Baik teman-teman, saya akan langsung menuju saham yang sudah saya siapkan untuk teman-teman semuanya ya. Baik, hampir lupa saya teman-teman. Saya mau sampaikan bahwa hari ini indeksnya turun itu karena juga saham-saham pendukung IHSG teman-teman. Secara umum banyak yang merah, teman-teman bisa lihat di sini BCA, kemudian yang besar merahnya adalah Arto, ada United Tractor turun ya teman-teman, BRPT, kemudian kita ke bawah ada TBIG, ada Tower, ada MDKA teman-teman. MDKA sempat naik tinggi ya teman-teman, terus turun. Kita lihat lagi ada Masa di market cap urutan 32. Oke teman-teman, nggak apa-apa, itu kita lanjutkan bahasannya. Langsung saja ke saham yang sudah saya siapkan untuk teman-teman. Di bahasan kali ini tidak terlalu detail teman-teman ya, tidak terlalu detail karena ya kondisinya memang secara umum kan sama, kita hanya melihat secara sekilas saja, langsung seperti itu. Oke, kita akan awali dengan saham properti teman-teman. Ya, untuk saham properti teman-teman, sinyalnya masih bagus nih untuk Pakuwon Jati. Pakuwon Jati seperti ini sinyalnya teman-teman, coba saya geser dulu. Saat ini untuk Pakuwon Jati, walaupun tidak berhasil naik melebihi nilai kemarin, tapi Pakuwon Jati saat ini dia juga tidak turun dalam. Ya artinya boleh dibilang dia tidak kemana-mana ya. Ini masih ketemu resistan di 534. Kemudian untuk BSDE juga sama sebenarnya. Walaupun sempat harganya turun, retrace sedikit, saat ini juga dia
boleh dibilang masih bertahan di area mendekati resistan yang dibentuk kemarin. Untuk supportnya masih sama dengan kemarin di 1070, resistan ada di 1120. Saat ini dia dekat sekali dengan MA 200-nya. Kemudian untuk ASRI, ya bentuknya masih sama. Ini secara umum dia parkir teman-teman ya, karena mungkin hari ini kok aura marketnya kurang begitu menarik, jadi orang-orang juga tidak buy berlebihan, tapi juga tidak sell berlebihan seperti itu. SMRA juga sama, kondisinya ini parkir di resistan yang kemarin ditembus, ya berarti sekarang menjadi support ya teman-teman. Seperti itu. CTRA, nah untuk CTRA ini sinyalnya ya dia lebih bagus dari yang lain karena dia hari ini higher atau lebih tinggi dari lainnya, dan dia closingnya itu dia tidak, closingnya masih lebih tinggi dari high-nya kemarin. Saya lanjutkan saham konstruksi. Konstruksi sebenarnya juga hari ini higher and higher teman-teman, tapi menjelang tutup kan nggak begitu bagus kondisinya, kembali turun. Yang bisa saya sampaikan adalah nilainya ini adalah sama dengan kemarin untuk Adikarya. Untuk Wika juga sama, konsolidasi ya, seperti itu. PTPP juga sama, jadi kalau urutan kemarin Adi adalah sudah di atas 23 retracement. Wika juga masih bertahan di atas 23 retracement. PTPP masih harus berjuang menuju ke resistannya di 23. Tipis teman-teman ini ya, tipis ininya. Jadi kalau yang belum beli ini perhatikan, ini dia kan masih konsol nih. Sepanjang konsolidasi nanti tidak tertekan lebih dalam, biasanya sih akan lanjut seperti itu. Ya memang setiap kenaikan dia perlu konsol. Yang bagus tuh seperti itu ya. Pas kita juga sama, nggak kemana-mana, tidak turun lebih dalam tapi juga tidak naik. Oke teman-teman, berikutnya saham ini ya, sawit. Bentuknya juga sama teman-teman ya, konsolidasi. Walaupun sempat menembus tertingginya dalam 3 hari ini, seperti untuk Astra Agrolestari itu dia sempat ke 10.500 tapi closingnya turun. Turun ya kembalilah ke nilai kemarin, seperti itu teman-teman. Kemudian LSIP, nah ini LSIP justru lebih bagus. Sudah berhasil break resistan 1335, lebih tinggi lagi teman-teman, seperti itu, bagus nih. Untuk supportnya ada di 1340, resistan di 1432. SSMS juga masih bagus ya teman-teman, masih bagus, dia berhasil mempertahankan kenaikannya lebih tinggi kemarin. Resistan dia ada di 1030. Kemudian untuk SIM juga sama, mirip dengan SSMS, dia masih mampu naik lebih tinggi. Ini secara umum memang sepertinya lagi mulai hangat ini teman-teman untuk sektor sawit. Tadi LSIP, SSMS, SIM, BWPT juga bagus nih. Resistan dia yang ada di hijau ini teman-teman di 106. Support ada di 92. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah banking. BNI masih oke banget, masih bertahan di supportnya, yaitu di dekat ini 3 titik penting, yaitu di 5.650. Itu retracement atau resistan 50 sekaligus MA 200. Kemudian ada resistan candle di 5.750-an teman-teman. BBRI juga masih bertahan kondisinya, masih belum lebih tinggi dari kemarin, tapi juga tidak lebih rendah. Jadi untuk resistan dia masih di 4.050, supportnya ada di 3.850. BPTN juga masih bertahan, intinya hari ini sebenarnya nggak terlalu mengkhawatirkan teman-teman ya. BMRI juga masih oke ini, BMRI masih oke, hari ini bergerak sempit. Untuk Bank Danamon juga sama. Ini secara umum sekilas saja teman-teman. Untuk saham sektor energi, teman-teman, untuk El Nusa dia bagus banget ya hari ini. Tadi sebenarnya sempat di 342. Ya setelah dia break itu memang dia berlari kemarin dan hari ini. Namun karena market ya kurang bagus, auranya mempengaruhi trader lain untuk take profit. Ini ya keuntungan yang udah didapat
kemarin-kemarin udah cukup terasa ya, merasakan cuan dulu seperti itu. Saya rasa belum semuanya keluar dan masih sangat menarik untuk kita lihat retracement-nya ke depan. Medco Energi juga sama teman-teman, setelah break kemarin langsung berlari dan ngetes 590 dan 610 untuk MA 200-nya. Untuk Akra juga sama, dia masih nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah ini justru yang paling bagus adalah perusahaan gas. Ini kemarin-kemarin sempat membosankan dan saat ini udah berhasil menembus 50% dari kenaikannya, bahkan hampir sampai di 61,8, resistan di 61,8 atau di 1535. Oke teman-teman, kita menuju ke saham batubara ya, yang kemarin-kemarin kenceng. Kita lihat Harum memang dia perlu perlu retrace. Kemarin saya one night trading atau trading beli sore jual pagi untuk Harum. Kemarin teman-teman ya. Jadi hari ini saya nggak masuk. Tadi udah cukup lumayan dari 8450 saya jual di 9000 teman-teman. Untuk Harum memang Harum saya kalau mau antri agak-agak di bawah di area 38 teman-teman, di 7850 sampai di 7350. Nah untuk Adaro tadi melejit ya teman-teman, tapi juga akhirnya dia harus terkoreksi. Koreksi dia kalau kita lihat dari high-nya hari ini dia sudah sentuh 23 teman-teman. Kayaknya yang bagus kita tunggu dulu ya. Ini alot barang ini, nggak turun-turun. Kalau kita lihat 1820, 1723, 1600. Tapi apakah mungkin sampai ke situ? Sedangkan di sini di 1720 aja ada demand di area tersebut. Indo Tambang Raya tadi juga masih melejit, tapi ini bentuk chartnya seperti Adaro. Perlu koreksi teman-teman ya, perlu koreksi. Kita coba tarik dari tren dia, ambil tren dia terakhir aja teman-teman ya. Coba kita tarik Fibonacci-nya. Oke, sebentar. Ini saya lepas tadi, ini saya hapus dulu. Saya tarik Fibo-nya. Ya, dia hari ini lebih tinggi, terus terkoreksi, tapi belum sentuh di 23. 23 retracement, dia koreksinya ada di supportnya ada di 24180, kemudian 22500, 21. Seperti itu teman-teman, itu untuk Indo Tambang Raya, barang yang lari terus. PTBA juga akhirnya harus koreksi walaupun hari ini sempat lebih tinggi teman-teman. Lebih tinggi, dia ketemu resistan 2925. Dia sempat di 3000-an teman-teman ya. Luar biasa ini barang dari 2200. Indika Energi juga sama. Ini kayaknya koreksinya tadi di akhir-akhir teman-teman. Kita lihat tick chartnya. Tick chartnya atau kita lihat 60 menitnya. Iya, dia sempat di jam 9 pagi lebih kenceng ya. Jam 9 pagi sentuh tertingginya openingnya ya. Openingnya terus closingnya tadi di jam berapa ini? Jam 2 waktu sini. Balikpapan ya. Kemudian PTRO kita lihat dia juga sama, koreksinya ekstrim juga ya teman-teman. Dua support jebol. Dia sebenarnya sudah sentuh di 23 retracement. Satu support maksud saya jebol ya. Ada di 2450, support di bawahnya ada di 2400. Doit juga sama, akhirnya juga harus koreksi teman-teman ya. Intinya satu sektor naik semua naik, satu sektor koreksi semua ikut koreksi. United Tractor juga akhirnya harus koreksi hari ini. Tutup di atas di bawah support ya. Support berikutnya ada di 2460. Astra Internasional saat ini masih bertahan, tidak turun lebih dalam tapi juga tidak naik lebih dalam. Selanjutnya kita masuk ke sektor ini teman-teman. Metal, tambang metal. Ada Antam, Tins, Inco, saya sertakan juga MDKA. Nah, MDKA ini kemarin naik kenceng, hari ini
dia turun cukup dalam teman-teman. Ini sepertinya ada separuh dari tren kenaikannya kemarin. Volatilitasnya tinggi. Kalau kata guru saya, kalau volatilitasnya sudah lebih dari separuh, lebih baik keluar dulu, seperti itu. Lebih baik keluar dulu, atau ya kondisi seperti ini kadang kita nggak tahu secepat apa. Artinya memang kadang kalau sudah naik, ya lebih baik kita harus ada take profit teman-teman, seperempat atau setengah. Nah, untuk Antam saya termasuk kena gocek juga hari ini teman-teman. Tadi sinyalnya bagus, naik, saya hajar kanan. Tetapi kok bau-bau mau ke kiri, saya buang dulu. Jadi untuk Antam dia kembali lagi ke support lah. Seperti itu saya sampaikan, seperti itu aja mudahnya. Untuk Tins juga tadi juga sebenarnya oke banget ya. Saya tadi ngelihatnya Tins bergerak, Antam langsung saya sikat. Karena Antam yang paling belum bergerak teman-teman. Kalau Inco kan udah bergerak kemarin ya. Inco juga hari ini koreksi, Tins juga akhirnya terkoreksi setelah sentuh MA 200-nya di 1685. Masih menarik sih teman-teman, masih menarik karena ini sektor ini juga sebenarnya belum bergerak seperti itu ya. Ini saatnya bergerak tadi. Sebenarnya saya pikir ini adalah rotasi dari sektor yang lain. Ternyata ketika saya masuk akhirnya kok banyak yang buang kiri. Ya sudah, saya daripada ketarik saya langsung buang semuanya teman-teman. Kemudian adalah sektor telekomunikasi. Untuk Indosat tidak terlalu terpengaruh, kondisinya masih sama dengan kemarin. Nah ini untuk XL, dia kemarin sempat tinggi, terus kemarinnya 3 hari yang lalu sempat sentuh 3140, terus kemarin dia stagnan. Hari ini dia closingnya sempat menyentuh di 2850. Jadi kalau kita lihat dia sempat sentuh di 50 retracement untuk Telkom. Berikutnya adalah untuk Telkom dia nggak begitu kepengaruh teman-teman ya. Masih sama, tidak retrace lebih dalam. Nah untuk Friend, nah ini yang Friend akhirnya jebol. Friend akhirnya jebol. Nah kalau kita lihat seperti ini, berarti dia akan mencari support yang ada di bawahnya teman-teman. Support di bawahnya kalau kita lihat dia ada di dekat MA 200 di 95. Kemudian untuk SA pun juga sama. Ini barang-barang mix campuran. Untuk SA masih terkoreksi juga. Akhirnya ikut terkoreksi, maksud saya seperti itu ya. Sebagus apapun kadang kalau marketnya itu koreksi, jadi orang pada mengamankan profit dulu teman-teman, seperti itu. Nah IMJS teman-teman, kalau yang ingat di shout saya di Telegram tadi saya sampaikan bahwa ini barang mantul dari kisaran berapa ya tadi? Di kisaran 430-an, tapi closingnya nggak cantik teman-teman ya. Closingnya nggak cantik, mungkin juga orang-orang yang masih punya barang ini keluar dulu. Ya memang market menjelang closing tadi banyak sekali yang turun. Pokoknya banyak sekali yang turun seperti itu. Saya tadi masuk di Aceh teman-teman. Pertimbangan saya adalah ini baru awal-awal tren. Dari awal kemarin sebenarnya udah saya pantau ya. Hari ini saya masuk dan alhamdulillah dia closingnya adalah di close sama dengan high teman-teman ya. Close sama dengan high. Masih profit, saya masih running profit tapi belum sampai 5%. Belum sampai 5% ya. Semoga besok lari lagi seperti itu teman-teman. Untuk kalau kita lihat support resistnya, kita coba tarik dari yang terdekat saja, tren terdekat saja. Ya saat ini untuk Aceh sendiri dalam tren kecil ini aja dia sudah nyampe resistan pertama, kedua, dan hampir 50% dari tren turunnya teman-teman. Hanya dari tren turun ini saja. Baik teman-teman, itu saja mungkin untuk yang bisa saya sampaikan untuk bahasan tentang analisa saham. Saya sendiri percaya bahwa yang naik tidak akan naik terus teman-teman, pasti akan ada retracement. Dan melihat kondisi seperti ini juga kalau saya itu kalau bisa harus ada take profit teman-teman. Seperti Harum yang saya lakukan kemarin, saya memang niatnya adalah untuk one night trading. Jadi sore saya beli dan pagi saya pantau terus, ketika sentuh 9.000 udah kemakan seperti itu, karena memang saya antrikan di situ walaupun sempat naik di 9.100. Secara umum mungkin trennya masih akan naik sampai akhir tahun, 2 bulan lagi teman-teman, tetapi menuju ke sana tentu akan ada ya koreksi-koreksi lah seperti itu. Nggak mungkin kan naik terus seperti itu. Di sini teman-teman mesti bisa ngelihat
Di sini teman-teman mesti bisa ngelihat antar sektor teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kemarin coal lari duluan, kemudian sawit juga lari, misalkan gitu, teman-teman lihat juga sektor yang lain, misalkan finance nih. Apakah masih ada peluang untuk naik karena misalkan belum ditarik seperti itu, ataukah mungkin sektor consumer kan mungkin belum kenceng tarikannya, jadi apakah ini nanti akhir tahun akan juga mengalami giliran seperti itu. Saya rasa sih hampir semua sektor akan ikut bergerak teman-teman ya, cuman ya tidak mungkin bergeraknya bareng, pasti ada giliran juga seperti itu. Sektor-sektor yang sudah panas akan didinginkan dulu, baru sektor yang lain akan bergerak seperti itu. Jadi sebaiknya memang kita memegang saham pada sektor yang berbeda dan juga melakukan money management yang benar. Jadi saya sendiri dengan 3 account, saya usahakan misalkan terpaksanya saya margin teman-teman, itu saya bagi dalam seminggu itu account 1 maksimal marginnya sehari, 2 hari seperti itu harus sudah keluar bersih. Account kedua tidak margin, ketiga malah kadang full cash teman-teman. Jadi fungsinya adalah ketika ada barang murah, saya tidak ngelamun karena nggak bisa beli, stok dananya habis seperti itu. Jadi selalu saya manajemen dari 3 akun yang berbeda seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.